Gimana? Ya, bismillah. Jadi ini saya mau perkenalkan. Nama saya Ilham, Pak. Saya Pak Ilham. ya Ilham Abdul Qadir. Oh ya. Ada bikin usaha sedikit, usaha kecil Hmm. di bidang agribisnis. Agribisnis. Pokoknya dia pertanian. Pertanian, Insya Allah. Pertanian. Jadi Iya. kayaknya ini kategori IKM. IKM. Karena ada DP produk yang mengarah ke industri-industri begitu. Oh iya. Jadi saya rintis ini usaha, saya dirikan nomor induk berusaha tahun 2022. So lama ya? So lama. Berarti sudah 2 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya, November. 1 tahun. Jadi ada 3 bidang. Pertama, penjualan tanaman dan bibit tanaman. Kedua, industri sabut kelapa. Oke. Mungkin pernah dengar kokopit? Kokopit. Ya. Oh ya, kalau itu Kokopit. ya. Media tanam, kokopiber. Kemudian ketiga, produksi kompos. Kompos ya. Sampah organik. Oke. Jadi saya buat pupuk organik. Nah, jadi kalau untuk tanaman ini saya produksi semua tanaman yang dibutuhkan. Oh, tunggu. Si tanaman Ya. Oh, ini penting ini. Tunggu dulu. Tunggu. Ini penting harus diberitahu sama orang ini. Jadi ini main-main. Banyak juga yang punya usaha yang sama. Ya. Cuma enggak apa-apa. Tentu kita punya segmen masing-masing. Iya. Orang kan tahu ini. Orang minta ini orang pe jalan-jalan hidup dan rezeki. Tapi niatnya kita bagaimana kita membantu orang. Iya. Ada orang yang membutuhkan, kita bisa penuhi. Ya, tentu ada konsekuensi. Iya. Tunggu. Jadi ada timbal balik lah begitu. Jadi usaha ini didirikan untuk menciptakan lapangan kerja. Terutama untuk saya sendiri. Karena saya selama ini mencari-cari kerja. Dulu bekerja per orang, gitu. Oh, sekarang? Sekarang sama usaha sendiri. Oh, mesti begitu. Dulu jadi karyawan kan. Cuma jaga batamang dengan orang doang bilang jadi wirausaha itu lebih bagus. Iya. Kalau ada yang mau promosi begini jangan segan-segan. Ya. Dan saya berharap saya tidak salah tempat ini datang. Iya. Mudah-mudahan DP efek. Insya Allah. Bagaimana ini? Jadi tadi saya bilang 3 bidang yang saya coba segmen saya fokus. Tapi ini bidang agribisnis kan? Ya, semua seputar pertanian. Oke. Karena kita ini kan mayoritas petani kan. Pertanian itu kan dia luas cakupannya, bisa masuk ke peternakan, perikanan, ada keterkaitannya. Iya. Jadi kayak ini tanaman, bibit tanaman saya ada sekarang ini sementara mau coba pasarkan di Kota Membagu dan sekitarnya. Tunggu, jadi sekarang produksinya apa? Dari media tanam. Ya, media tanam. Tanaman saya jual bibit tanaman. Apa lagi? Kokopit tadi. Kokopit Ya. itu media. Kalau kokopit itu media tanam. Media tanam. Ya. Cuma itu kokopit saja. Atau ada kompos lain? Kompos ya tadi. Kompos saya juga produksi. Kompos. Ya. Nah, kalau kokopit kan dia media toh? Media tanam dan dia juga termasuk bagian dari kompos itu. Ya, iya. Ada barang saya bawa. Oke. Tidak masalah. Sekarang produksi mandiri atau semacam di kelompok atau memimpin usaha ini? Mandiri, saya produksi sendiri. Mandiri sendiri. Ya, sementara sendiri. Peralatan sendiri. Peralatan sendiri. Oh, luar biasa. Walaupun kapasitas masih terbatas. Maksudnya itu ada baku dapa ini. Bisa ada dapat pasar yang mungkin besar, itu bisa melibatkan banyak pihak. Ya, kalau sekarang saya mungkin cuma produksi sekian, tentu kalau misalnya dapat pasar tidak mampu saya buat sendiri. Oke. Pasar juga begitu. Jadi terus. Jadi tujuan saya ketemu Bapak supaya bagaimana bisa lebih dikenal. Oke. Kedua, kapasitas bisa ditambah. Baik kapasitas produksi, tentu kan kalau produksi meningkat,
pasar juga lebih Oke. besar. Memang kita harus penuhi permintaan pasar juga. Ya. Kemudian kualitasnya itu. Kalau untuk pasar sendiri Pak, yang sejauh ini saya coba baca, kemudian saya pelajari cukup besar. Besar. Kalau untuk kokopit, dia kan media tanam. Media tanam. Sekarang ini ada istilah urban farming, pertanian di perkotaan. Oh betul. Kalau seperti kita punya pimpinan di provinsi kan, Pak Gubernur, mari coba kobong. Mari bakobong. Iya betul. Kan kalau orang-orang di kota mau bakobong kan, tentu di kintal, di halaman. Mau cari media tanam kan agak susah di perkotaan. Tidak sembarang mau dapat tanah. Iya. Ya, kalaupun dapat tanah, tentu tanah yang kurang bagus kualitas. Iya. Nah, itu ada kokopit ini sebagai solusi. Jadi kita produksi kokopit untuk media tanam. Jadi di Kota Mobagu ini ada satu toko besar, toko ya semacam apa namanya swalayan besar. Dia menjual kokopit juga. Tapi saya lihat itu agak mahal. Iya. Jadi harganya mahal, 2 kali lipat dari harga saya punya kokopit. Oke. Kenapa dia mahal? Saya ketemu langsung dengan owner, pemilik toko. Dia datangkan dari Jawa. Jadi agak wajar kalau dia jual mahal karena transportasi dari Jawa ke sini. Oh iya. Nah, kan jadi dia punya biaya. Jadi biaya itu tentu kan berimbas di harga jual. Selama ini penjualannya di mana? Kalau saya kan, itu tadi saya bilang karena ini kan usaha yang baru saya rintis. Saya awali dengan membuat izin. Kemudian saya izin sudah ada. Alhamdulillah sudah ya. Tentu kan saya juga karena ini termasuk barang baru. Saya coba tanya orang, banyak orang tidak tahu. Oh iya. Ya kan? Belum familiar. Ya belum familiar. Jadi itu tadi saya harus sosialisasi dulu. Tentu saya mesti dapat pasar dulu, kemudian saya produksi massal. Iya. Kan kalau saya bikin banyak-banyak kok belum ada yang beli kan. Soalnya memang yang penting dulu diperkenalkan dulu. Sebenarnya kokopit itu apa? Dan manfaatnya bagaimana? Memang sudah banyak sih sebenarnya bisa dilihat di media sosial, di internet ada, di YouTube ada, tapi memang kebanyakan masih di Jawa. Nah, di wilayah kita masih kurang. Tahu kalau ada 1-2 yang pakai tapi jarang. Saya sendiri pernah pakai kokopit itu tapi bukan dibuat. Memang sudah hancur dari batang, dari batang pohon kelapa yang tumbang. Lama-lama kan hancur di bagian dalamnya itu tuh. Nah, itu yang saya pakai memang bagus. Bagus sekali medianya, gembur. Jadi saya pernah produksi ini dulu bersamaan dengan programnya Ibu Wali Kota waktu itu. Mungkin juga program dari provinsi, ada juga mungkin Bank Indonesia kan saya baca. Apa namanya ini program inflasi, menekan inflasi. Iya. Jadi ada bagi-bagi bibit rica. Betul, bibit rica. Jadi saya bilang, aduh dalam hati saya ini, karena saya lihat itu dibagi-bagi. Sampai ke masyarakat, aduh ya nggak mau berhasil nih. Karena sampai di tangan masyarakat, langsung tanam begitu tanpa ada media tanam yang pas. Ya kan? Keras, mungkin dia tanya keras, nggak cocok kan. Jadi kayaknya, makanya saya bilang, ini kayaknya peluang untuk bagaimana berkolaborasi. Iya. Kalau persoalan harga itu kan kita tinggal atur bagaimana biaya produksi. Di Jawa itu mungkin harga sampai tadi seperti saya bilang agak tinggi karena mungkin semua dibeli. Tentu di sana bahan bakunya kan pasti dibeli lah. Iya. Kedua, biaya operasional pasti tinggi di sana. Betul. Kalau dia pakai orang, UMR juga tinggi. Baru biaya transportnya kemari lagi. Oh jelas. Tentu kalau barang itu misalnya berkualitas bagus, ada di sini, tentu kan kita bisa tekan. Kan kita loh nggak cari untung banyak-banyak, yang penting dia bagus. Oke. Jadi kalau pasar Pak, itu tadi pasar untuk yang lokal. Lokal ya? Maksudnya pasar kalau untuk yang kalau penggunaan kokopit, ada yang jauh lebih besar. Sekarang kan begini, dari 2012 kan sampai sekarang pasarannya kemana saja? 2022 tahun kemarin. 2022. Masih seputaran kota tapi permintaan kecil-kecilan. Maksudnya tidak terlalu hanya orang-orang tertentu. Jadi ada ibu-ibu yang suka bunga. Saya belum promosi besar-besaran karena tadi saya bilang kalau saya dia permintaan banyak, peralatan saya belum saya bisa produksi yang lebih besar. Oke. Itu. Sudah pernah di ini enggak? Kerjasama dengan toko-toko penjual bahan untuk tanaman. Oh belum. Nah itu toko-toko pertanian. Belum. Itu bisa dititip di situ. Bisa, insya Allah. Bisa dititip di Matali ada, di
di sebelah rumah saya kalau di Matali. Sebelah saya di rumah saya. Kemudian bukan rumah saya, ruko saya. Kemudian ada di Bungkok sana. Oh, iya. Ada di Bungkok, orang Bugis itu punya. Ya, bisa dititip di situ. Dan bisa dihubungi sebenarnya toko-toko pertanian ini. Itu. Yang penting bahannya siap, dititip di situ. Insya Allah nanti mereka kan yang mampu menjual. Nah, nanti kalau sudah ditaruh di pupuk situ, ditaruh situ baru gencar harus dipromosikan. Harus dipromosikan. Ya. Jadi Kokopit ada. Kalau produksi sampai saat ini berapa kemampuan produksinya? Kalau sampai saat ini bisa dibuat berapa kan banyak? Saya produksi itu perbungkus yang kemasan. Coba. Ini kemasan. Ini praktis. Oke. Artinya kalau di toko-toko orang boleh beli. Nah, memang yang begini ya bagus. Daripada yang karung-karung kan agak sedikit ini. Aduh, terlalu besar. Terlalu besar, orang lebih pikir. Ini kan boleh pupuk. Ini beratnya berapa? Ini apa ini? Itu logonya cuma itu dia. Jadi saya ada pasang merek begitu. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi ada. Soalnya ini bisa disablong ini. Ya, bisa kerja sama dengan tukang sablong ini. Disablong BP ini kan? Iya, ada teman saya tukang sablong. Saya bisa temani nanti. Ini bagus sekali nih. Halus sekali kan? Jadi ini berapa kilo ini? Itu 8 kurang lebih 7 sampai 8 liter. Ya, 8 liter. 8 liter ya. Kalau beratnya? Kalau berat itu saya tidak bisa jual berat. Orang bilang mau masuk neraka kalau jual berat karena dia ini menyerap air. Oh betul. Dia akan jadi ringan nanti jadi kan. Kalau dia saya taruh air dia jadi berat. Kalau dia liter kan dia cenderung. Bisa ini bisa 2 pot ini. Oh iya. Ini kan cuma ini campurnya kalau kan dicampur tanah lagi toh. Bisa juga dia 100%. Iya, tapi bagus dicampur tanah sebenarnya. Bagus sekali, halus sekali ini. Halus. Ini halus. Ini jadi kalau kita bisa kalau campur, tanam bunga, bisa campur dengan ini, Pak. Itu apa? Ini namanya arang sekam. Betul. Jadi dia partner ini. Betul. Jadi ini pakai ini. Iya. Supaya ini kan menyerap air. Ini aerasi. Masih ada lagi satu. Ini saya bawa. Apa itu? Saya punya pupuk kotoran kambing yang sudah halus. Jadi nutrisinya ini berarti 3. Ya, 3. Jadi komplit media tanam siap. Jadi kalau mau pakai di rica, pakai di semayan, di bunga. Itu maksudnya. Ini aram sekam. Sekam bakar, arang sekam. Sekam bakar. Dan ini sudah bersih dari virus. Virus tanaman, cocok sekali. Kalau ini Kokopit. Ini media penyubur, media lembok, subur, dia memperlembut tanah. Jadi tanahnya tidak harus selalu dibongkar-bongkar lagi karena udah lembut. Dia menyimpan air juga. Menyimpan air. Jadi tidak selalu menyiram. Tidak selalu menyiram. Ini luar biasa ini. Tinggal satu. Ada lagi apanya tadi? Media kohe kambing. Pupuknya, komposnya kan. Iya. Pupurnya dicampur. Sudah terfermentasi jadi untuk. Tapi sebenarnya kalau awal-awal 2 ini sudah. Tapi paling bagus kalau ada komposnya lagi. Iya. Pas. Ini bagi pecinta tanaman hias, pecinta rica, pot-pot di rumah. Ini luar biasa ini. Nah, tinggal dikasih merek nanti ini. Ya. Merek apa? Terus ini tinggal mau hubungi tukang sablon. Ya. Sebenarnya jangan taruh di dalam. Saya di luar. Di luar nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, yang penting ketika dipasarkan yang kena. Wah ini bagus, ini ditaruh di dipromosikan ini. Pasti banyak yang suka ini. Banyak. Karena ini susah mau cari ini. Ya ini butuh proses yang saya pernah coba buat nggak jadi. Jadi abu dia. Jadi abu. Dia punya keahlian, dia harus punya keahlian ini. Jadi Pak Ilhamnya rupanya punya keahlian untuk ini. Nah sekarang, kalau yang begini dipasarkan berapa begini? Dipasarkan? Iya, harga di Pak Ilham patok harga berapa begini? Kalau di pasaran? Iya. Kan di luar juga ada yang jual. Mungkin agak lebih tinggi dari saya. Iya. Kalau untuk saya satu bungkus begini Rp5.000. Murah sekali nih. Saya mau jual berapa? Enggak, maksud saya biasa kalau di pasaran berapa ini? Ada yang jual 40.000 per karung. Oh iya. Ada murah sekali ini. Begini Pak, mungkin Bapak bilang murah. Saya bisa jual di angka harga di atas itu. Biaya produksi saya buat ini hanya dengan Rp2.000. Masya Allah. Kan saya sudah untung 3.000. Iya.
Saya bisa jual dia Luar biasa 7.500. ini. Jadi begini, maksud saya juga ketemu Bapak. Kalau Bapak bilang ini murah, di luaran sana harga mungkin 10 ribuan. Saya bisa kasih 5.000, orang bisa jual 10.000, sehingga ada pihak ketiga. Itu yang saya maksud itu, ada yang ngambil nanti pihak ketiga. Kan saya kan sudah untung dengan harga 5.000, ya kan? Jadi kalau dia dijual dengan 7.500, ada pihak ketiga yang mendapatkan, mungkin yang bantu live, yang bantu promosi, itu maksudnya. Jadi kita bisa kolaborasi. Boleh. Saya cuma jago produksi misalnya, ada jago memasarkan, ya kan? Jadi kita kolaborasi di sini. Seperti Bapak bilang tadi, ini maksud di sablon-sablon. Tentu kalau di sablon DP harga bukan 5.000, karena ada ketambahan. Iya, tinggal penambahan. Ada penambahan ini tentu bertambah kos, kan bertambah biaya. Yang penting kecil-kecil saja. Yang Jadi kalau dia bertambah, ada merek begini orang lebih tinggal tertarik. Nama perusahaannya Saya pakai apa? nama Sahara Flora. Sahara Flora sini, berarti Sahara Flora di sini. Ini kan. Kalau ini mau tanya harga juga. Kalau ini, harus tahu. Kalau ini di luaran orang bisa jual dengan harga 10.000 per bungkus. 10.000. Kalau dari saya 7.500. 7.500. Tapi ada yang jual sampai 15.000. Bahkan ada yang 20. Iya, wajar itu. Jadi kalau dia paket 3, tadi tambah tadi saya bilang kohe tadi pupuk kompos, bisa kalau dari saya Rp20.000. Jadi kalau di luar ini sudah mesti ini. Ya mesti naik lagi keuntungannya kan. Betul. Di pemirsa ini luar biasa ini bagi pecinta tanaman hias. Siapa yang suka tanaman hias, siapa yang suka pokoknya tanaman hias, tanam rica, sayur-sayuran. Sedangkan ini apa? Yang suka kangkung. Kangkung cabut. Kangkung cabut ini luar biasa nih, ditanam di polybag atau di ember, ditanam ini kamu hasilkan luar biasa ini, subur sekali ini. Dan sekali lagi ini sudah steril dari virus tanaman ini, luar biasa ini. Kemudian apalagi ini medianya ini. Sejujurnya saya cari yang begini-begini dulu waktu yang, tapi sekarang karena sudah tua ini. Jadi kemudian kohenya. Nah kalau kohenya ukurannya begini juga. Sama juga ukurannya. Kalau kohenya campuran apa itu? Kalau kohe kan dia murni, kotoran kambing ada, ayam tinggal selera mana yang suka. Jadi gitu saya bisa kotoran kambing yang sudah halus juga, kotoran ayam juga ada. Nah sekarang yang tersedia berapa sekarang? Yang disiapkan di rumah? Kalau misalnya, kalau tiba-tiba karena kita ini sementara live, kemudian kita ini tiba-tiba ada yang pesan. Ini ada di atas 100 bungkus, sama juga ini. Ada di atas 100 bungkus ini. Luar biasa. Tapi ini itu 5.000 jemput di rumah. Tergantung kalau dia banyak saya bisa antarkan. Antarkan. Kota bagus saya bisa antarkan. Supaya silaturahmi juga kan. Saya juga bisa kasih semacam berbagi kalau misalnya ada yang bilang bagaimana ini campurannya, kan ada yang belum terlalu mungkin mengerti. Jadi bisa. Tunggu kita lihat. Bahannya dari mana, Pak? Ada di, kalau ini kan, di kampung. Ada. Ini kan. Kalau ini banyak ini. Ini banyak. Ini yang cuma dibakar ini. Iya, ini yang sedikit. Sama juga ini. Ini berkelimpahan malah cuma dibakar. Banyak. Iya. Soalnya ini bagus. Orang-orang itu kalau saya ambil bertanya-tanya, bikin apa itu? Saya malah ada satu tempat saya kewalahan. Dibakar sama yang punya itu. Karena jadi sampah kan di situ. Saya kewalahan karena saya tidak punya cukup. Saya ini promosi pertama, yang kohe tadi berapa harganya? 5.000 juga yang sebungkus. Yang kohe tadi. Kohe. Jadi saya pesan ini 10. Saya pesan 10 kohe. Siap. Saya mau demplok dulu di rumah. Siap. Nah, insyaallah. Alamat saja yang dikasih saya siap sudah antarkan. Di Matali di. Kalau rumah Pak Ilhan di mana? Saya di Pemundayan. Saya produksi di Pemundayan. Dekat. Dekat. Saya ini. Jadi pemirsa, ini media semua. Ini 2 media tanam. Satu dari sekam bakar. Ini luar biasa ini. Kemudian ini kokopit. Ini kokopit terbuat dari sabuk kelapa atau pohon kelapa. Ini adalah satu lagi, tapi tidak dibawa, tidak sempat dibawa. Dari pupuk komposnya dari kohe. Jadi kotoran hewan dicampur ini kan? Sudah difermentasi. Sudah difermentasi. Jadi sudah siap. Ini bagi penggemar tanaman bunga-bunga.
kemudian mungkin sayur-sayuran, cabai di rumah di tanah, ini luar biasa ini. Jadi yang tertarik bisa menghubungi Pak Ilham. Pak Ilham dengan alamat di Pebundayan. Nomor HP-nya ini 08 53 980 55672. Ini WA Kang? WA juga. WA ini. Ini termasuk WhatsApp. Jadi yang tertarik, man, nanti kita akan lebih ini nanti nonton di YouTube. Ya, ada siap. YouTube-nya nanti akan dipromosikan. Nggak ada yang bertanya Mbak. Belum tertarik sudah. Tapi ini bagus. Nanti Penggunaannya juga ada manfaatnya. Iya. Kandungannya apa, manfaatnya apa. Coba tertutup dia. Oh. Ini masukan buat saya juga ini supaya nanti Pak Ilham kasih lagi. Ini Pak Ilham. Ini generasi muda di Kota Bago. Ini memproduksi media tanam untuk pertanian. Ini penggemar tanah hias atau sayur-sayuran di rumah. Kebetulan pemerintah Kota Bago juga memang sedang giat-giatnya untuk dalam rangka penanggulangan inflasi. Karena kita sering kemahalan di bahan barito, bawaan rica tomat. Dengan media ini insya Allah akan cepat produksinya karena subur, kemudian bisa dikontrol, tidak harus luas, yang penting kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Jadi jangan lupa, pokoknya ini hubungi. untuk semai ini paling bagus sekali. Untuk penyemaian boleh, produksi boleh, cukup untuk yang kecil-kecilan dalam pot. Ya. Kalau harganya murah, kalau langsung di Pak Ilham 5.000, kalau beli di saya sudah 10.000. Jadi kalau mau buat pot ini 5.000 tambah 7.000. Ya. Ini 7.000 kan? 7.000. Jadi jadi 13.000. 13.000 tambah ininya, kohenya 23.000. Ya. Jadi 230.000 sudah dapat 10 media. Insya Allah mendapatkan tanaman yang ya kalau cuma bawang merah ini luar biasa ini. Cepat sekali. Saya pernah tanam bawang merah di tanah. Hasilnya bagus, apalagi kalau pakai media seperti ini. Saya kasih solusi sedikit. Saya uji coba sebelum saya. Oh, udah coba. Tentu lah itu. Oke. Kan kendala kita kalau di kintal di halaman mau menanam, mau beli lagi polybag. Oke. Polybag kadang-kala cepat merobek. Iya, oke. Tentu DP harga juga sedikit. Oh, oke. Ada yang sedikit murah. Apa itu? Yang nggak mau beli. Apa? Kertas atau saksmen bekas. Oh. Ada kan biasa kalau orang habis Iya, betul. Jadi dibalik dia. Jadi putar bagian dalam di luar supaya kelihatan di tulisan tuh. Oh, betul. Jadi polos dia kan. Nah, itu tahan itu, Pak. Sampai 2 tahun malah itu. Saya sudah uji coba. Jadi saya tanam rica di dalam kantung semen. Tanam tomat taruh di kantung semen, goraka. Itu bagus hasilnya. Pakai ini tanah, tambah tanah got. Kan kita kan di muka rumah tanamannya masih ada itu. Masih ada lah. Nanti di video kan. Jadi atau misalnya mau beli polybag. Polybag kan juga ukurannya kan kecil-kecil. Kalau kantung semen kan sedikit besar. Ya, 50 kg kan dia. Iya. Jadi setengah saja. Jadi jangan sampai kemudian dilipat. Iya. Banyak tuh orang mau jalan keluar begini ada pembangunan bilang Pak Bas. Iya. Jangan buang DP ini Pak kita juga. Oh, betul. Banyak pembangunan di bahkan sering dibuang-buang itu kulit semen. Jadi orang pakai untuk kantung untuk tanaman. Jadi ini bisa dicampur dengan tanah, kan? Ini mungkin kalau dicampur tanah kira-kira perbandingannya berapa gini? Jadi perbandingannya 2-1-1 boleh. 2-1-1. Jadi kalau misalnya kita orang ada tanah, dua tanah, ini 1-1 boleh. Bisa luar biasa. Tambah kohe lagi satu. Tambah kohe, pokoknya 2-1-1 atau 3-1-1 boleh. 3-1-1 paling bagus. Karena ini 3 kan, jadi 3 dia. Boleh. 3-1-1. Jadi itu dicampur kemudian ditaruh. Oke, luar biasa ini. Dulu ada di SMA 3, SMP 3. Saya langsung ambil komposnya itu. Tapi ini yang sering saya cari-cari nih. Jadi dia ini dua ini baku saling isi dong bilang, saling mengisi. Ini kan dia menyimpan air. Betul. Jadi sedikit padat, ini dia bikin jadi longgar, aerasi. Nah, ini rongga-rongga. Jadi ini di dalamnya ini kan dia menyimpan juga udara-udara. Betul. Nah, kemudian ini secara
riset penelitian ini mengandung trichoderma. Jadi dia mau bunuh itu bakteri-bakteri, ada cendawan yang membunuh bakteri-bakteri jahat lah yang tidak bagus untuk tanaman. Kemudian ini arang sekam ini dia pori-porinya ada, jadi dia ada pori-pori. Kemudian ada jasad trending atau mikroorganisme yang nggak suka. Nggak suka ini. Tidak suka dia ada ini arang ini. Yang perusak. Ya, dia tidak bisa hidup kalau ada ini. Iya. Gitu. Dan ini steril karena so bisa bakar tuh. Iya, kalau ini kan sudah dibuktikan ini. So bakar, so api, so. Iya betul. Dan ini orang-orang pertanian memang sudah buktikan semua ini. Dan ini betul. Jadi dia partner ini. Seandainya sawah itu bisa diganti dengan ini, diganti itu semua. Sebenarnya bisa. Dan itu saya mau coba lakukan itu. Cuma memang butuh besar sekali. Tidak juga. Biar produksinya itu bisa ditekan. Bisa ditekan ya. Jadi saya bisa produksi bisa sampai 1 ton satu hari. Kalau mau 2 ton saya bisa produksi 2 ton dengan teknik. Iya. Jadi kalau misalnya sawah itu bisa kita aplikasi di sawah boleh. Bisa. Lebih bagus. Iya, mengurangi. Sebenarnya 2 ini kalau mau diaplikasi di sawah lebih bagus. Iya. Kalau pakai bungkus-bungkus mungkin tidak ekonomis. Karena memang kekurangan lahan pertanian kita sekarang mengeras. Mengeras semua, akar terbatas, jangkauannya akhirnya harus dipupuk karena tidak bisa menjalan. Karena 2 ini Pak berlimpah di kita. Iya. Berlimpah. Ini kita tidak perlu beli. Lebih-lebih ini. Sama 2 ini tidak dibeli. Dan di Jawa sana orang produksi ini. Dan saya boleh jamin antara ini dengan kita punya di sini yang di sana yang saya produksi ini bukan lebih bagus tapi mungkin agak bagus karena ini sudah lama terfermentasi alami. Maksudnya kan lama tidak digunakan, tidak diapa-apakan. Iya. Kalau di Jawa kan begitu mungkin habis diolah langsung dorang giling karena sudah cukup lama dorang melakukan pengolahan ini kan. Jadi butuh lagi mungkin mikroorganisme untuk dia terfermentasi, melapuk. Jadi katanya kan ada zat yang mungkin sedikit menghambat pertumbuhan. Iya. Ada namanya zat tanin. Tapi ini karena sudah lama jadi dia tercuci. Jadi ini agak lebih bagus lah. Gitu. Insyaallah. Pokoknya mudah-mudahan berhasil, Pak Ilham. Sekali lagi pemirsa, saya langsung pesan karena memang saya mencari ini dan pemirsa yang ingin, terutama ibu-ibu, untuk mengatasi inflasi harga rica yang tinggi terus, mari kita berkebun, kita menanam di halaman, manfaatkan ini. Kokopit dengan sekam bakar tambah kohe. Hubungi Pak Ilham, nanti nomornya ada di sini. Bisa ini nomor-nomor di bawah ini nanti bisa dihubungi Pak Ilham. Demikian pemirsa. Pak Ilham, semangat, sukses selalu. Terima kasih. Insyaallah, semangat. Nanti kita ketemu kembali. Jangan lupa pesanan saya nanti. Siap. Saya langsung catat ini. Oke. Mantap. Minum dulu Pak Ilham. Ya.